Assalamualaikum. Kita masih nunggu Nur Indah dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar? Baik, Mbak Awen. Mbak Awen gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sarak Pak. Gimana di Jakarta? Kena nggak? Kena banjir Oh enggak, untungnya daerahku bebas banjir sih. Bebas banjir. di selatan ya. Enggak sih, timur. Daerah daerah sekitar Tapi Cijantung kan sih. Mm-mm. Daerah Cijantung itu. Oh, Cipinang ada yang ini kan ya? ya. Cip, Kalau Cipinang kan emang alurnya sungai itu ya, kali kali apa tuh? Kali yang terkenal itulah gitu. Kali Ciliwung gitu emang areanya. Kali Kali Ciliwung ya. Ciliwung gitu. Jadi pasti kena. Kalian terkenal itu. Iya, Yeah. soalnya heboh, banyak ya yang posting-posting, iya banjir di Jakarta gitu, terus Mm-mm. 6 jam belum selesai gitu kan, ya jadi Iya, kayaknya, ya jadi apa ya, jadi musibah tersendiri lah ya. iya. Nah, ini kita sore ini mau ngomongin tentang long distance, long Long distance distance nih. marriage ya, Ya. pernikahan jarak jauh ya. Mm-mm. Eh, Pernah mengalami? Pernah dulu sekali di awal Pernah. pernikahan. Mm-mm. Waktu itu gimana? Sekitar setahun lebih Mm-mm. sih, setahun. Ya, cuma Setahun ya? setahun, 13 bulan apa, 13. Waktu itu kenapa? Dari Waktu itu Juni. ceritanya gimana? Oh, ceritanya gimana ya? Ya, karena kan emang suami kan orang tinggal di Jakarta, terus kerja juga di Hmm. Jakarta, terus sedangkan aku waktu itu kan masih berkarir di Palembang gitu. Jadi sayang Hmm. ya kalau mau pindah gitu ya kayak gitu. Terus juga masih ibuku tuh masih belum mau melepas gitu. Jadi ya masih di rumah dulu. Oh, sempet ya, 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 ya. Sempat gitu Se- jadi setahun lebih lah kayaknya. Aku nikah Juni 2013 terus baru pindah itu Oktober 2014 gitu. Oke, berarti kan relate relate ya, berhubungan dengan tema kali ini itu saya Ya, petakan. Ya sama-sama pernah ngalamin di awal pernikahan, habis itu nggak pernah. Ya ya. sekarang sih nggak pernah sih. Ya, Mm-mm. sekarang udah satu rumah gitu, jadi mungkin bisa bahas gimana sih tentang hubungan jarak jauh dan bagaimana tetap harmonis gitu ya. Kan kadang-kadang banyak Ya. kesalahpahaman, Mm-mm. Benar. banyak komunikasi juga gitu. Mm-mm. Mungkin kalau dulu saya itu dulu jaraknya beda ya, sejam ya. Jadi satunya jam berapa, satunya jam Mm-mm. berapa. Ya bedanya sejam aja sih, cuma tetap aja kayaknya agak nyebelin gitu. Iya benar ya tetap nyebelin kan karena dia udah tidur duluan kita belum tidur gitu ya kak. Iya, kita masih mau ngobrol ya dia udah mau tidur gitu kan. Jadi kan Heeh. walaupun Wah, sedikit menyebalkan lah gitu kadang-kadang. ada Oke. ada Mbak Ica, Hmm? ada Mbak Ica.
Ada Mbak Ica join. Hai. Oh, Hai Salah ya. Cai. Waduh, ini Kita pertama kalinya. Nanti kapan-kapan deh kita sinergi sama yang lain ya. Kali psikologi kita dibikin gini juga yes. kali enggak kali. Siapa lagi ya? Semua lah kita Siapa lagi? manfaatin gitu ya. Itu praktisi-praktisi HRD itu juga di ini lah, maksudnya dimaksimalkan gitu. Iya, dimaksimalkan betul sekali. Iya, emang sama-sama pernah mengalami hubungan jarak jauh ya, walaupun Hmm. sama sih sekitar 1 tahun. Hmm. Pasti ngerasain gimana nggak enaknya nggak bisa ketemu. Waktu itu ketemunya berapa kali? Sebulan tuh Sebulan berapa paling kali gitu? 2 kali kayaknya ya. Tapi kan karena memang aku juga kerjanya fleksibel gitu ya. Jadi aku kadang kesini sampai seminggu gitu, 2 minggu. Kalau dia sih paling cuman weekend kalau kesana gitu. Jadi weekend cuma 2 hari atau misalnya libur panjang gitu. Pas lagi itu ada hal gitu baru datang gitu kan. Jadi lebih banyak aku yang kesini. Itu pun ya sebulan sekali lah baru kesini. Kalau akunya kesini paling Hmm. agak lama seminggu, paling lama 2 minggu gitu, terus baru pulang. Gitu. Hmm. Kalau dianya sendiri, kalau aku lagi di sana ya kayak cuma 2-3 hari gitu, 2 hari malahan dari Sabtu Minggu dulu. Hmm. Hmm. Iya, Gak enak ya. karena kan cuma weekend banget kan, Ya weekend weekend gitu banget ya. kalau lagi ada panjang dikit baru gitu kan. Kalau dipikir-pikir ya emang lebih banyak sendirinya aja di sana gitu ya. Hmm. Tapi waktu itu sempat hamil atau belum hamil ya waktu itu? Udah Oh, sempat belum, hamil. belum. Jadi emang juga ini ya kekuatan niat yang nggak pengen hamil sebelum bersama. Hmm. Tapi Hmm, emang ini ya berarti ya apa sudah ditargetkan mau berapa lama gitu, terus habis itu nanti mau bareng gitu. enggak sih, enggak. Jadi Oh, ya oke. waktu itu tuh ya itu tadi jadi kendala kan karena memang orang tua aku juga kan cuman sendirian ya sama kakakku di situ. Jadi ya udah di sana dulu. Terus kan udah dibujuk-bujuk sih suamiku buat buat pindah ke sana tapi nggak tergoda gitu kan. Akhirnya ya udah kayak gitu kita cuman berdoa aja, nggak ada target dan nggak ada ini sih, tapi setelah setahun jadi juga ya mungkin lebih legowo juga ya ibuku untuk melepas gitu, jadi ya udah lancar aja. Dan kebetulan juga kan salah satu syaratnya kan buat pindah adalah dapat kerja gitu, jadi dapat kerja di Jakarta, jangan sendirian aja. Oh gitu. Dapat kerja sedikit di Baik. Jakarta. Oh, jadi ada syaratnya lah ya, ada syaratnya sebelum Mm-mm. pindah gitu. Mm-mm. Oke, baiklah. Ya, semoga nanti ada yang bertanya juga yang relate sama-sama hubungan jarak jauh gitu ya. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. kita mulai aja ya tentang long distance marriage gitu ya. Jadi pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh itu apa sih gitu ya? Mungkin bisa Iya. dijelaskan gitu ya. Iya, ya kalau kita bahas tentang long distance marriage ya seperti artinya ya pernikahan jarak jauh. Ketika kita menikah, kita berkomitmen, tapi ternyata salah satu dari kita atau pasangan kita tuh harus bekerja atau menempuh pendidikan yang membuat kita tuh jadi terpisah gitu, berada di kota yang berbeda atau bahkan negara yang berbeda. Tapi jangan dunia yang berbeda ya, itu lain lagi ceritanya ya, bukan long distance marriage lagi gitu ya. Ya, jadi membuat kita terpaksa menjalani pernikahan yang tidak bersama-sama gitu, tidak bersama-sama setiap hari. Sehingga salah satu pihaknya itu mengharuskan untuk komuter. Komuter itu artinya bolak-balik gitu kan. Jadi ya misalnya beda kota artinya mungkin seminggu sekali harus menempuh perjalanan jarak jauh untuk bertemu dengan pasangan atau bahkan sebulan sekali. Termasuk juga yang apa ya, yang di offshore gitu kan, yang Mm-mm. biasanya 10 hari 20 hari berapa minggu sih biasanya ya, ada seminggu, 2 minggu, dua Dua minggu minggu, tiga dua minggu minggu, ya, atau tiga tiga minggu. minggu seminggu Mm-mm. gitu kan. Nah itu juga termasuk Mm-mm. long distance marriage karena kan lebih banyak berpisahnya dibandingkan bersamanya gitu. Jadi semua pernikahan yang akhirnya berkomitmen untuk berjauhan, tinggal di kota yang berbeda atau tinggal di negara yang berbeda, ya itu termasuk ke dalam long distance marriage ya. Yang penting tadi jangan beda ya. Ini adalah lain cerita ya. Kalau udah beda Jadi dunia, itu.
tambah lagi ya nggak nyambung ya. Ya, gitu. jadi ada long distance relationship, ada juga yang komuter gitu ya. Mungkin Sabtu Minggu ketemu gitu Hmm, ya, weekend gitu ya. Ada yang memang ya. mungkin baru bisa ketemu 2 mingguan gitu ya karena kerja jarak Hmm, jauh. Kemudian ketemu hmm, di ya 1 minggu atau mungkin beberapa hari gitu ya. Ya, itu iya bisa kayak disebut gitu. tetap disebut sebagai long distance relationship ya. Ya long Makin distance. sekarang, zaman sekarang gimana? Makin banyak atau kayaknya apa namanya? Iya, kayaknya sih semakin menjadi tren ya, tren. Ya makin banyak ya, karena jadi dianggap kayak biasa. Oh ya ya udah, gue kerja di sini, lo kerja di situ gitu. Aku kerja di sini, aku lagi sekolah di sini, kamu sekolah di situ. Tapi ya, eh, ya jadi kayak itu jadi sesuatu hal yang biasa ditemui ya. Kayak kita aja kan di awal juga kayak gitu kan ya. Masih mempertahankan pekerjaan gitu, biar walaupun ya ya walaupun itu akhirnya kan keputusan bersama bahwa pernikahan jarak jauh ini yang diputuskan untuk diambil ketika masing-masing memang masih memiliki apa ya kewajiban lain yang harus dipenuhi gitu. Ya kalau aku lihat sih makin makin sering ya, apalagi di pasangan muda sekarang kayaknya itu jadi kayak ya ya sebuah wajar aja sih, oh suaminya lagi di situ, Hmm, oh pasangannya di sini gitu kan. Ya kayak sekarang hmm, kakakku aja juga kayak gitu kan ya, tapi itu karena kan dia emang suaminya kerja di salah satu kementerian yang banyak pindah-pindahnya kan, jadi sekarang dia lagi long distance marriage hmm, juga sama suaminya kayak gitu. Jadi ya hmm, kita makin jamak lah menemui. Kalau dulu kan mungkin asing ya, kalau namanya istri ya harus ikut sama suami kemanapun suami pindah gitu kan. hmm, Mau pindahnya 10 kali dalam 10 tahun juga harus hmm, ikutan gitu, atau dalam setahun berapa kali pindah juga ikutan. Tapi kalau sekarang kayaknya itu jadi kayak pilihan gitu, bahwa kita bisa tetap hmm. menjalin pernikahan itu dengan jarak yang jauh gitu. Oke, jadi semakin terbuka ya, Hmm, beberapa ya jadi pilihan semakin terbuka. hmm, Kalau ya apalagi kalau pindah-pindah ya, kayak misalnya ada teman juga yang per 2 tahun dia suaminya yang pindah, 2 tahun hmm, pindah gitu kan. hmm, hmm, Kalau anaknya sudah sekolah, kalau mungkin masih kecil nggak apa-apa ya, mungkin hmm, masih bisa dibawa-bawa gitu. Tapi kalau hmm. udah mulai sekolah itu kan semakin sulit untuk memindahkan anak untuk sekolahnya. Kemudian anak juga apa sih harus beradaptasi gitu ya, harus Betul. beradaptasi dengan lingkungan baru. Kasihan Hmm, kan tiap 2 tahun dia harus pindah dan lain sebagainya. hmm, Jadi itu hmm, pernikahan jarak jauh bisa jadi pilihan buat pasangan-pasangan yang memang hmm. ya kayaknya untuk sementara begini dulu deh gitu ya. Nah, iya benar. Jadi Mungkin kan ya seperti itu. tadi pertimbangan sekolah, kadang-kadang kan banyak anak yang mungkin anak kita nggak sekolah di sekolah yang negeri gitu kan, Hmm. sekolahnya di sekolah khusus yang kalau pindah ke suatu daerah belum tentu ada di sana ya, mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau aku lihat sih Hmm. ada beberapa pasangan yang emang memutuskan untuk long distance marriage ya, mereka alasannya ya tadi, kalau nggak mereka yang emang bekerja, atau ya karena kerja Hmm. nggak bisa pindah mudah juga kan, kalau istri itu ya Hmm. biasanya nggak mungkin suaminya pindah ke sana dia ikut pindah ke sana gitu. Terus Hmm. bisa juga karena lagi pendidikan gitu, aku suka temuin pada yang suka spesialis, satu lagi yang S2, S3 keluar negeri gitu kan, juga harus menjalani long distance marriage juga gitu. Terus juga ya itu tadi alasannya anak, biasanya kayak kakakku juga kayak gitu sih, Hmm. jadi alasannya anak. Anaknya tiga Hmm. di Hmm. swasta gitu mau pindah ini. Aduh lumayan jebol juga ya. Iya lumayan jebol kalau swasta itu ya. Iya, baru 2 tahun udah harus pindah lagi kan, rugi duitnya gitu. Hmm. Mending di save buat ya mungkin bapaknya yang sebulan seminggu sekali pulang kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya hmm, jaraknya nggak terlalu jauh, kayak sebenarnya kan kalau Jakarta tuh sebenarnya kemana-mana mudah ya, semua pesawat ada gitu. Hmm. Jadi Hmm. makanya rata-rata yang long distance marriage biasanya istrinya atau pasangannya tuh biasanya di Jakarta gitu, atau jadi Hmm. pasangan pun dengan mudahnya bisa bolak-balik ke rumahnya kayak gitu. Hmm. Yes, yes. Tapi Hmm. kalau dulu Awan 1 tahun lebih tuh berarti bolak-balik juga gitu sama pasangan. Mulai dari
awal kenal kan memang udah jarak jauh ya. Oh iya. Jarak jauh. Iya. Emang dari pertama kali kenal kan udah jarak jauh. Jadi memang ketemunya ya sudah memang disadari dari awal Hmm, gitu. hmm, Jadi oh iya bakalan gini gitu. hmm, Ya yang satunya ya kalau awal-awal mungkin masih satu area ya. Maksudnya masih Jawa Barat, Jawa Barat, Banten masih bisa lah ya, masih mudah. Tapi kan hmm, lama-lama setelah itu, setelah nikah, hamil gitu kan, kemudian dapat kerjaan, suami dapat kerjaan di Kalimantan gitu kan, makin jauh gitu kan, hmm. makin jauh itu sempat berapa ya? Berapa? Nggak nyampe setahun sih kalau yang dari Kalimantan ke itu tuh nggak nyampe setahun. Tapi ya lumayan sih. Per 2 minggu pulang. Terus tadi cuma ketemu cuma Sabtu Minggu gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Terus nggak bisa ke Kalimantan karena waktu itu lagi hamil Hmm. kan. Iya. Hamil anak pertama biasa lah ya. Kakek neneknya nggak Benar. bakalan kamu gitu. Iya. Pasti Yang dijaga kayak banget ya. gitulah. Iya, yang pasti dijaga banget gitu. Nggak usah, udah biar pulang aja gitu ya. Itu jadi di situ banyak tantangannya. Nah, itu kita ngomongin tantangannya ya. Oke ya. Tantangannya apa, kemudian ya mungkin apa yang dihadapi, mungkin yang kayak gitu ya. Hmm. Apa sih, gimana tantangannya, apa yang akan dihadapi oleh pasangan yang memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh. Oke, Gitu. ya kalau tantangannya pasti dari jarak lah ya. Dan Yes. dalam pernikahan kan emang salah satu yang bikin kita selalu berkomitmen itu kan karena kehadiran pasangan. Sedangkan ini ketika ada jarak, maka kehadiran itu tidak bisa 100%. Walaupun ada banyak teknologi sekarang, kehadiran Hmm. pasangan yang 100% itu tetap tidak bisa digantikan oleh pertemuan kita lewat video call atau lewat telepon atau lewat WhatsApp gitu. Karena akan selalu ada yang namanya sentuhan fisik yang mungkin tidak bisa tergantikan lewat itu semua. Namun ya itu lagi tantangannya bagaimana kita dengan pasangan menemukan cara agar ini tetap jalan smooth gitu. Kita bagaimana tetap menjaga komitmen itu bersama. Bagaimana kita tetap menumbuhkan gairah buat kepada pasangan itu terus-terusan gitu. Karena kan namanya juga berjauhan ya kita nggak bisa mengawasi pasangan kita 24 jam. Walaupun ya Hmm. walaupun pernikahan yang sama-sama di rumah yang sama aja kita nggak bisa ngawasin, apalagi yang Hmm. jauh-jauhan ya kita kan nggak pernah tahu gitu. Aku ingat banget waktu dulu masih di sana gitu ya. Ya udah bodoh ya, bebas aku dong mau jam berapa gitu. Aku mau kemana aja seharian aku bebas gitu kan. Hmm. Hmm. Aku bisa ke 3-4 tempat sekaligus dalam satu hari itu nggak masalah gitu. Tapi begitu dekat kan kita lebih diawasi dan bikinnya jadi kalau ketika sendirian gitu kan jadi kayak kita merasa ya udah saya lebih bebas gitu, saya lebih ini, dan ketika lagi bersama jadi kayak lebih ngapain sih gue diatur, aku tuh diatur-atur atau misalnya aku harus stay banget gitu bersama dia. Nah itu mungkin tantangan sendiri juga karena kadang-kadang kan komunikasi itu bukan hanya komunikasi lisan lewat telepon atau lewat video call gitu ya. Hmm. Komunikasi itu kan juga bagaimana kita beradaptasi secara langsung dengan orang yang menjadi pasangan kita gitu. Nah, ketika long distance marriage kan pertemuannya tuh minim sekali gitu. 1 bulan aja mungkin Hmm. ada yang cuma 10 hari, ada yang cuma 8 hari, ada yang cuma 6 hari, atau bahkan cuma 2 hari ya kan kita tergantung Hmm. pada kondisi kita gitu. Dan di masa itu kan ketika selama ini kita terbiasa sendiri, tiba-tiba ada orang, kita adaptasi lagi, kita adaptasi lagi, kita adaptasi Hmm. lagi. Nah, belum selesai adaptasinya dia udah pergi lagi gitu kan. Udah harus balik lagi ke tempat. Nah, itu sendiri akhirnya membuat kadang-kadang adaptasinya itu ketika mungkin nanti suatu hari kita bersama pasangan lebih lama, itu jadi kayak lebih sulit gitu. Karena lebih terbiasa untuk Hmm. berkomunikasinya lewat media gitu, tidak langsung komunikasi face to face. Makanya kadang-kadang Hmm. yang jadi masalah ketika akhirnya orang yang LDM balik menjadi tidak LDM itu adalah mereka harus adaptasi dari nol lagi. Jadi kalau kemarin adaptasi pernikahannya ketika LDM adalah mereka menyesuaikan bagaimana tetap menjaga komunikasi
komitmen ini, menumbuhkan kepercayaan dari bersama lagi, ya itu balik kayak nol lagi gitu. Karena kita bersama dia balik kayak nol lagi gitu. Karena selama ini kita nggak, seakan-akan tuh memang nggak penuh bersama pasangan gitu. Dan baru ketika tinggal bersama itulah sebenarnya momen ketika kita mau beradaptasi lagi. Itu salah duanya ya. Terus apa lagi ya? Tentunya ketika mengasuh ya, ini permasalahannya tentu pada saat pengasuhan ya. Udah punya anak ya. Udah punya anak gitu kan. Ya kalau yang pasangan kita yang jauh ya tentu akan melihat ya, anak kita akan punya waktu yang lebih sedikit dibandingkan orang tua lainnya gitu. Makanya di saat seperti itu ada baiknya setiap pasangan itu memanfaatkan setiap waktu yang ketika pasangannya datang, memanfaatkan waktu itu untuk membuat si anak tidak lupa sama sosok mungkin ayahnya gitu atau ibunya, ya kita nggak tahu. Gitu. Nah ini pengasuhannya juga menjadi tantangan kan, jadi gimana kita mengasuh sendirian walaupun ya dibilang ada pasangannya kan, tapi pasangannya tidak ada, sedang kita harus mengasuh anak-anak sendirian, belum lagi kalau kita bekerja dan sebagainya gitu. Itu beberapa tantangannya sih yang bisa kita temui di dalam pernikahan dengan jarak jauh kayak gitu. Ya, terutama tentang anak ini ya, kalau sudah punya anak itu kan nggak gampang ya, berarti ada adaptasinya bukan hanya berdua lagi, tapi nambah lagi gitu kan, anak juga harus adaptasi dengan dengan bapaknya gitu ya, jadi akan jauh lebih kompleks ketika sudah punya anak gitu. Benar-benar, Ya. makanya ketika aku juga waktu itu LDM juga, aku berpikir, aduh gimana ya rasanya hamil, tapi ya gitu lah, rasanya saya kayaknya tidak nyaman. Jadi mungkin saat itu pun pasanganku pun tidak merasa demikian gitu. Jadi pengen sih ya udah saat bersama baru punya. Ya mungkin udah ditentukannya memang demikian. Jadi emang baru punya anaknya setelah bersama gitu. Nggak lama setelah tinggal bareng baru punya anak gitu. Jadi selama setahun itu ya gitu. Jadi nggak ada anaknya gitu. Tapi juga itu tantangan sih. Kadang-kadang kan kalau baru menikah. Ada nanya nggak sih, kok belum punya anak? Tiap kali. Setiap kali ketemu. Belum gitu. Nah itu juga tantangan kan ketika kita harus kita ketemunya pas lagi giliran datang bulan kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya maksudnya jadi tidak bisa memenuhi harapan orang-orang kalau misalnya mau punya anak cepat. Tapi juga jangan salah bahwa ada juga yang LDM tapi ya langsung punya anak pun ada gitu. Jadi ya tiap orang kan individu beda-beda ya, kita nggak bisa banding bahwa kamu tuh LDM tuh gara-gara LDM jadinya punya anaknya lambat. Nah kita nggak bisa nilai kayak gitu juga. Siapa tahu mereka waktu LDM tapi tetap mereka berusaha buat punya anak kan. Jadi sebaiknya ya jangan pernah menjudge mereka kayak gitu, karena kan bagaimanapun pernikahan itu kan keputusan masing-masing pasangan ya, mau menjalaninya tetap bersama-sama atau nanti berjauh-jauhan gitu. Jadi saya yakin setiap pasangan punya alasan dan yang kuat gitu mengapa mereka harus LDM gitu. Alasan itulah yang harus dikuatkan ketika setiap kali bertemu dengan kandungan-kandungan dari pernikahan mereka gitu. Ya, jadi berarti tantangannya yang akan dihadapi biasanya satu komunikasi ya, kurang waktu dan akhirnya berdampak ke sentuhan fisik gitu ya, sentuhan fisiknya jadi kurang juga. Kemudian dan pengasuhan anak gitu kan, kehadiran buat anak, dan mungkin lebih ke pembagian perannya juga akan jomplang nggak sih kalau udah punya anak ya, akan lebih banyak ibunya gitu yang akan berperan gitu. Nah iya memang jadinya kan karena lebih banyak bersama ibu ya tentu perannya pun akan lebih banyak dipegang oleh si ibu. Tinggal bagaimana
nanti ketika bapaknya datang ya harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya gitu biar peran bapaknya tetap terjalankan gitu kan, jangan sampai karena sering jauh dengan ayahnya jadi nanti ketika dewasa anaknya tuh nggak deket sama ayahnya gitu ya kan, jadi Iya, karena muncul masalah lain. kasusnya, ya kasusnya kayaknya beberapa kasus pernah ditangani ya, yang jarak jauh, bapaknya nggak ada, terus ibunya ngerasa lonely gitu, lonely dalam Mm-mm. mengasuh anaknya gitu kan, Mm-mm. jadi ngerasa sendirian gitu, mungkin masih mending bisa pulang. Ada yang jadi pekerjaannya memang berlayar ya, Oh, apa sih iya, namanya? pelayar, iya, pelaut Ya, gitu ya. yang gitu, pelaut gitu ya. Yang pulang itu setahun sekali tuh udah bagus banget lah. Benar-benar. Karena kan mereka kan jadwalnya gitu ya, setahun sekali baru mendarat Hmm. lagi gitu kan. Nah, itu juga ya sering juga sih ketemu ada kasus perselingkuhan biasanya terjadi di situ gitu. Ya, Hmm. kadang ya dari si pasangannya atau dari si istrinya gitu kan juga. Ya, karena jarang bertemu tadi. Nah, itu kan juga tantangan sendiri ketika sudah memutuskan untuk menikah dengan seorang yang berlayar, ya tentu sudah tahu dong risikonya bahwa mereka tidak akan pulang. Dan ketika yang si pelautnya pun berlayar sudah tahu bahwa dia adalah sudah berkomitmen dengan seseorang gitu. Jadi menjaga uh, pernikahannya dengan komitmen yang tinggi. Nah, seringkali yang memang jadi masalah di dalam long distance marriage adalah ya kepercayaan sih. Bagaimana caranya menemukan kepercayaan antar pasangan suami istri ini gitu, karena kan jarang bertemu, komunikasi pun ya kita nggak tahu wujud nyatanya mereka di sana gimana. Nah, gimana caranya membangun kepercayaan ini? Nah, sering kali jadi bermasalah adalah kepercayaan ini yang suka dikhawatirkan gitu. Kadang-kadang tuh ada yang merasa, aduh aku tuh kayaknya cemas terus gitu, pasangan aku jauh dari aku. Ya sebenarnya kalau itu sih, ya kalau kita mau gampang yang ngomong ya udah barengan aja gitu, ngapain masih jauh-jauh tapi intinya cemas-cemasan. Jadi kalaupun jauh, taruhlah kepercayaan itu kepada pasangan, karena untuk apa kita memutuskan jarak jauh kalau itu hanya membuahkan kecemasan sama diri kita khawatir berlebih dengan dia, kita takut kalau dia kenapa-napa atau misalnya dia tidak setia dan sebagainya. Ya, kalau misalnya memang kayak gitu ya udah berarti kita memang tidak cocok untuk pernikahan yang jarak jauh, karena kan ada yang orang-orang kayak gitu yang nggak cocok sebenarnya dia untuk pernikahan jarak jauh, karena dia butuh misalnya lebih banyak perhatian dari pasangannya, dia mudah khawatir dengan kondisi atau pernikahannya gitu, dia kepikiran macam-macam dengan yang dilakukan oleh pasangannya. Ya jadi kalau kayak gitu mah mending nggak usah pernikahan jarak jauh gitu, karena aku Berarti itu juga kan harus dideteksi dari awal kan, kalau kayak gitu kan harus dideteksi dari awal dari menjalin hubungan kan, berarti kan ya. kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita nggak tahu, kita nggak tahu kita itu sebenarnya cannot do Sinyalnya kayaknya. Tadi ada agak it, keputus mengapa sedikit. harus memaksakan sebuah iya Ya, agak keputus sedikit sinyal. sinyalnya. Halo, ya Oke, yuk. sudah oke? Terus gimana tadi, Oke, sampai mana? ya sampai mana sih? Sampai Yang apa tadi namanya, konsekuensi ya. Jadi harus tahu, kemudian jangan, ya kita memahami diri kita sendiri gitu ya, bahwa kita adalah tipe yang mana gitu ya. betul. Jadi Seperti itu. nggak cuma diri kita ya, kita harus tahu juga pasangan kita tuh orang yang butuh yang kayak apa gitu. Jangan karena kita merasa oh aku bisa kok long distance marriage, nah pasangan kita bisa atau enggak gitu. Jadi diskusinya tuh bolak-balik gitu, bukan hanya mendahulukan kepentingan kita, tapi kita juga harus tahu kebutuhan dari pasangan kita. Karena kan ada memang pasangan-pasangan yang
Ya, kalau kita pakai 5 bahasa cinta, bahwa ada orang-orang yang memang lebih butuh untuk sentuhan fisik, ya kalau Hmm. jauh-jauhan, Ya kebayang nggak sih susah. sengsaranya dia di sana gitu kan. Jadi ya ya itu yang menyebabkan mungkin dalam pernikahan long distance marriage itu ya pernikahan long distance itu ya ada ya perselingkuhan kan akhirnya gitu kan. Bisa, ya karena ada orang yang lebih dekat, yang memperhatikan, yang bisa memberikan kebutuhan, ya udah bisa terjadi perselingkuhan pada pernikahan jarak jauh. Jadi sebelum menikah dan memutuskan, atau sudah menikah dan memutuskan pernikahan jarak jauh, kenali dulu kebutuhan masing-masing gitu. Jangan merasa bahwa oh aku sih nggak masalah ya jauh-jauhan sama kamu gitu. Aku sih bisa berdikari gitu, bisa kerja sendiri, cari uang sendiri, atau menghabiskan waktu sendiri. Bisa kok aku ngasuh anak-anak sendiri. Tapi jangan lupa Hmm. juga pasangan kita punya kebutuhan. Betulkah pasangan juga? Karena pasangannya pasti orang yang tidak sama persis sama kita. Jadi kita harus tahu juga kebutuhan dia apa. Nah, ataupun pasangan kita bilang, oh nggak apa-apa kok, aku nggak masalah kamu jauh-jauhan. Nah, taunya kitanya yang butuh dia selalu gitu, yang nggak bisa jauh dari Hmm. kita, dari Hmm. dia gitu. Berarti kan kita, Hmm. yang seperti itu sebaiknya menghindari. Nah, tapi kan pertanyaannya, Hmm. gimana kalau situasinya memang nggak mungkin? Misalnya pada pasangan-pasangannya, pasangannya kerjanya di site gitu kan, yang di tengah Kalau itu belantara kota kayaknya gitu. ya Kalau yeah. kalau itu kan memang ya itu polemik banget sih ya, apalagi kalau misalnya di offshore gitu kan, yang di tengah laut ya, kita juga nggak bisa bilang ya udah nggak mungkin kan kita tinggalnya di tengah laut juga kan. Tinggal kayak gitu, berarti kita harus mencari cara nih sesama bersama pasangan, kita diskusi gimana caranya kebutuhan masing-masing bisa terpenuhi walaupun kita dengan pekerjaan seperti ini gitu. Jadi Hmm. kembali didiskusikan sih. Sejauh ini Hmm. kenapa kita memutuskan untuk pernikahan jarak jauh? Kalau memang tidak seurgent itu untuk menikah jarak jauh, bisa mengikuti pasangan. Dan itu pun nggak masalah gitu. Karena tidak, karena kalau aku lihatnya sih kayak jadi kayak tren gitu, oh keren loh gitu. Pernikahan jarak jauh tahan banget sih. Padahal kan sebenarnya buat yang sudah menikah kayak aduh nggak tahan deh, maksudnya yang namanya menikah ngapain sih jauh-jauh ya kalau kita kasarnya gitu ya. Iya. Tapi kan kita ya balik lagi, tiap pasangan punya pertimbangan Punya. masing-masing, punya latar belakang masing-masing, punya kondisi pernikahannya berbeda-beda. Nah tinggal gimana setelah memutuskan untuk pernikahan jarak jauh, diskusi gimana caranya, satu biar tetap komitmennya terjaga, kedua biar bisa tetap bisa saling percaya, ketiga gimana caranya memenuhi ya kebutuhan-kebutuhan yang sentuhan fisik dan sebagainya gitu ya, itu juga harus dipertimbangkan gitu. Karena kalau kita pakai teori psikologinya cinta kan kayak gitu ya, bahwa Hmm. sentuhan fisik termasuk ke dalam bagian yang harus dimiliki dengan pasangan gitu. Nggak bisa cuma dengan saya gue percaya kok sama dia gitu, gue berkomitmen sama dia gitu. Karena Hmm. yang namanya dalam pernikahan pun kan emang sentuhan fisik itu adalah salah satu bagian yang emang dihalalkan kalau di dalam, kalau misalnya dalam agama gitu. Jadi emang harus dibahasnya tuh sedetail itu, nggak bisa enggak gitu. Kalaupun misalnya emang harus jarak jauh, ya jangan lupa bahwa walaupun kita misalnya terasa bebas ya tanpa pasangan karena nggak terlalu mengurusin pasangan gitu, ketika berjarak jauh, jangan lupa bahwa kita itu memang statusnya adalah misalnya istri, statusnya adalah suami gitu. Jadi tetap tahu porsi atau peran masing-masing. Hmm. Saya jadi ingat kan iklan salah satu aplikasi gitu kan, mereka did work gitu untuk LDM, ya itu it's okay gitu, karena kan memang ada pekerjaan yang nggak mungkin enggak gitu, harus jarak jauh. Nah gimana caranya, apakah akhirnya si lebih ada waktu misalnya setiap 2-3 bulan sekali, yang nggak harus ketemunya di rumah, misalnya ketemu di mana gitu sambil jalan-jalan gitu kan, memanfaatkan waktu liburnya suami atau pasangan untuk berbulan madu, atau misalnya mengajak anak jalan-jalan, it's okay juga. Jadi ciptakan gitu suasana ketika berkumpul itu yang kualitasnya bisa menggantikan hari-hari di mana nggak ada pasangan gitu. Hmm. 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 Jadi mencari kualitas ya.
Kalau memang kita tahu lah di satu sisi kita nggak bisa memenuhi kuantitasnya, berarti kualitasnya yang kita tambah gitu ya, Iya. berarti ya. Mm-mm. Tapi satu satu kasus juga terlintas nih. Dari awal pasangan ini menyadari bahwa mereka akan sangat kesulitan untuk bisa bareng-bareng Hmm. Kenapa tuh? gitu. Ya karena satu kerjanya di satu tempat lah gitu ya. Dia punya usaha di situ, di satu satu sisi suaminya di kota yang lain gitu, dan sama-sama nggak mungkin lah si suami itu dipindahkan di kota yang perempuan juga nggak mungkin lah dia punya usaha yang dia mau besarkan dan dia posisi seperti itu dan dia tidak bisa melepaskan juga usahanya gitu, intinya sih Hmm. seperti itu. Nah, eh at some point akhirnya lah terus mau sampai kapan? Ya, ya itu juga pertanyaan. Ya, ini tuh pilihan kalau menurut aku sih bukan pilihan jangka panjang sih kalau pernikahan jarak jauh. Ketika memang kita harus bekerja di waktu tertentu atau harus sekolah di waktu tertentu, itu oke gitu pernikahan jarak jauh. Karena beberapa yang aku temui juga gitu, mereka ini juga capek gitu. Ah, ngapain sih jauh-jauhan sendiri gitu. Akhirnya setelah 5 tahun, 6 tahun ketemu kesempatan, akhirnya mereka bersama kembali. Karena kebanyakan dari yang rata-rata sih yang udah menjalani LDM, pasti mereka inginnya bersama kembali gitu. Mereka udah nggak tahan gitu untuk jarak jauh-jauh gitu. Nah ketika misalnya ini kayak kasus tadi, ya balik lagi sih ya, mau sampai kapan gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu kan sebenarnya ego masing-masing ya. Ya kembaliin lagi gitu, menikah karena apa, menikah untuk apa. Kalau hanya untuk sekedar status atau untuk sekedar, ya kita nggak tahu ya jalan pikiran dia gitu, menikah itu untuk apa. Tapi kalau misalnya memang masih mementingkan diri masing-masing, coba kembalikan lagi alasan menikahnya apa, visi pernikahannya apa. Jangan-jangan selama ini ya mungkin masih mementingkan ego sendiri-sendiri gitu, ego sendiri untuk di dalam pernikahan. Padahal di dalam pernikahan kan masih lama-lama tuh kita akan menjadi orang yang tidak mengunggulkan ego masing-masing gitu, tapi menjadikan ego kita bersama gitu. Yang akhirnya tuh menjadi baur, menjadi satu gitu. Saya sih tidak akan menyalahkan juga, dia masih pengennya usaha gitu, tapi balik lagi tadi saya pakai pertanyaannya Mbak Awen gitu, Mbak Mbak Awen gitu kan, kalau itu mau sampai kapan, mau apakah sepanjang pernikahannya akan demikian gitu. Jadi suruh balikin lagi, emang nikah buat apa sih gitu, menikah visi nikahnya buat apa sih gitu, yang dicontoh atau ditiru itu siapa gitu, apakah dengan usaha yang berjalan lancar, kemudian ya semuanya maksudnya usaha yang berjalan lancar, dapat kesuksesan itu, apakah itu aktif dari pernikahannya kita gitu. Nah kadang-kadang kan memang kita perempuan kadang-kadang memang butuh untuk aktualisasi diri, tapi apakah memang harus demikian gitu, Harus memang demikian harus demikian gitu. gitu ya. Ya, dan satu kasus juga ada yang bisa bertahan hingga mungkin sampai mendekati pensiun ya dengan kondisi seperti itu gitu. Ada juga yang kayak gitu sih. Ya, ya. Ya, tapi itu kan akan kembali ke tadi apa ya? Alasannya apa, latar belakangnya apa, itu kan ya akan kembali ke sana terus ya. Ya nggak tahu sih, tapi memang kalau yang sudah pernah ngerasain LDM, terus kemudian eh bisa merasakan sama-sama itu emang ah, kalau saya pribadi akan merasa lebih enak kalau sama-sama sih tetap ya. Iya, Dibandingkan harus jarak jauh tuh kayaknya gimana gitu. karena konfliknya tuh nambah sebenarnya ketika kita berjarak jauh ya. Karena tadi Bang meyakinkan bahwa kita percaya sepenuhnya sama dia tuh sulit. Orang di satu rumah aja kadang-kadang kita bisa kecolongan tuh, ya gak? Kecolongan misalnya, aduh tiba-tiba kepercayaan kita dihianati gitu. Gimana dengan jarak jauh ya? Mungkin juga ada ya jarak jauh ya nggak masalah juga, ya itu tadi setiap ini kan punya dinamika gitu. Tinggal bagaimana kita ketika
memutuskan nikah jarak jauh, kita tahu konsekuensinya, kita tahu apa yang harus kita korbankan, tapi kita juga tahu gimana caranya untuk tetap merekatkan pernikahan itu sampai akhir hayatnya kita gitu. Nah, kalau dulu kan juga banyak ya, ya tadi yang aku bilang bahwa kalau pasangannya harus kerja di offshore, ya mau nggak mau kan akan selalu seperti itu ya. Mungkin sampai tadi masa Ya, pensiun sampai pun pensiun. akan mengalami kayak gitu. Tapi mungkin ya setelah masa pensiun, waktunya untuk bersama-sama itu lebih banyak gitu kan. Dan ketika tadi kualitas saat sedang libur itu ditingkatkan, biar anak pun tidak kehilangan sosok dari pasangan, sosok ayahnya, ibunya. Gitu. Ya, oke. Berarti kan cara mengelolanya ya supaya tetap harmonis gitu ya. Tetap Tidak terjadi selaras gitu. perselingkuhan gitu ya. Maksudnya yang penting kan itu ya, tidak Iya, terjadi penting. perselingkuhan. Iya, Tidak pernikahan ada apalagi sih? pelakor. Iya, pernikahan tuh apalagi sih yang dicari selain ya kita aman sentosa damai gitu, nikah dengan satu orang saja gitu. Cuman kan ketika bersama ujiannya beda, masalahnya beda. Ketika berpisah jarak jauh, masalahnya nambah juga gitu kan. Jadi kalau waktu itu aku ikut workshop konseling pernikahan, nanya sama salah satu pakar psikologi pernikahan gitu kan ya. Di kondisi yang kayak gini sekarang banyak LDM gitu, banyak hubungan jarak jauh, sebenarnya konflik-konflik yang disebutkan, jadi waktu itu disebutin konflik-konfliknya gitu. Ini apakah juga berlaku? Dia bilang ya saya pikir sih tetap berlaku gitu, karena ini adalah konflik yang memang secara umum di dalam pernikahan pasti terjadi gitu. Jadi sudah konflik yang umum terjadi dalam pernikahannya terjadi, pasti terjadi juga gitu, dan ditambah lagi kita harus menjaga biar kepercayaan itu tetap utuh gitu, kita selalu berkomitmen sama dia gitu. Terus juga di momen-momen penting kita jadinya harus kehilangan dia juga kan, maksudnya ada kalanya saya juga punya kenalan gitu yang suaminya kuliah di luar negeri gitu kan, juga jadinya suami ketika pulang membuat dia hamil mulu gitu. Tapi saat melahirkan suaminya nggak ada gitu. Itu gimana gitu rasanya, sampai akhirnya dia yang harus mengasuh semuanya kan, dia yang harus berjibaku mulai dari melahirkan, mengasuh, sedangkan suaminya ya sekolah mulu gitu kan, luar negeri. Nah itu kan kayak terus ngapain nikah gitu. Dunia yang berbeda gitu ya, satu dengan anak-anaknya, satu dengan kehidupan sekolahnya gitu. Karena rentan sekali ketika kita dekat pun dengan pasangan bisa rentan, ketika jauh pun kita bisa rentan, dan kerentanannya semakin tinggi ketika kita memiliki jarak dengan pasangan kita. Kecuali kita memang tahu tuh kondisi persisnya, kayak di offshore kan wajar ya, semuanya cowok gitu tahu bahwa ya nggak bakalan kemana-mana gitu lah ya. Dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan ketemu siapa-siapa, kita yakin bahwa dia akan balik lagi ke kita gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia masih memungkinkan ketemu banyak lawan jenis di situ atau orang lain gitu kan, ya kita nggak pernah tahu gitu. Karena ada juga cerita sedih kan kayak gitu, ya suaminya memutuskan untuk ya udahlah kita jauh-jauhan, ternyata suaminya terjerumus pada kondisi yang menyedihkan gitu, sampai mengharuskan mereka bercerai gitu kan. Nah itu kan menyedihkan sekali gitu. Kita sebagai pasangan kenapa akhirnya nggak bisa menjaga pasangan kita gitu, padahal kita pengen kan pernikahan ini adalah pernikahan sekali seumur hidup kita. Ya itulah ya. Jadi kerentanan ya. Jadi kerentanannya akan semakin tinggi ketika itu pernikahannya jarak jauh. Oke. Ya memang sih dirasakan juga, memang jadi lebih banyak konflik dan ya adaptasi dan lain sebagainya, ya kerentanannya jauh lebih tinggi. Dan apalagi kalau yang tadi kayak kasusnya sudah punya anak, yang satu di sana kuliah, berarti kan seperti kayak beda dunia nggak sih? Mungkin jamnya pun berbeda gitu kan, jamnya yang satu misalnya
di Indonesia, satunya misalnya di Amerika gitu. Itu kan Oh iya, jamnya itu benar sudah banget itu. berbeda gitu kan. Terus yang Heeh. satu dunianya mengasuh anaknya, kemudian satunya lagi ya udah kuliah aja gitu selesai nggak tahu sampai kapan gitu. Mm-mm. Tapi eh yang kemarin pernah bahas juga sih di satu webinar. Jadi akhirnya kayak apa ya kayak di persimpangan gitu. Ini mau dibawa kemana pernikahannya misalnya kayak gitu. Mhm. Ya, kalau udah sampai di Ya. titik itu sih sebenarnya ya udah waktunya untuk kembali merevisi visi pernikahan sih. Kalau udah sampai titiknya ini pernikahan, misalnya sudah ada mulai pertanyaan, "Ah, ini pernikahan mau dibawa sampai mana sih? Mau sampai kapan seperti ini sih?" Ya udah waktunya kita duduk bareng masuk pasangan, diskusikan ulang apakah memang tepat pilihan kita untuk long distance marriage ini. Kalau memang sudah mulai dirasa tidak tepat, Hmm. ya udah diubah aja. Kadang-kadang yang kita takutkan itu adalah perubahan itu sendiri. Padahal dalam pernikahan itu Mm-mm. dinamis kan, dinamis apapun bisa terjadi. Mm-mm. Bahkan pernikahan yang berada di satu kota aja tuh satu tempat satu rumah aja Mm-mm. tuh dinamis sekali gitu. Kita harus selalu revisi, Mm-mm. revisi gitu. Kita harus perbaiki terus kita niatan menikah gitu dan lain sebagainya gitu. Kita harus set Mm-mm. ulang gitu goal-goal kita dalam pernikahan. Maka ketika di satu titik sudah mulai mempertanyakan tentang jarak jauh ini, maka mulai berarti harus diskusi untuk revisi tentang pandangan masing-masing Mm. tentang pernikahannya. Apakah memang ini mau Mm. diteruskan atau tidak gitu. Oke, jadi tidak terlambat ya. Tidak Tidak terlambat terlambat ya. untuk melakukan revisi visi dan misi gitu ya. Iya, kalau Nah, ya kita emang. bahas itu kan memang visi itu adalah visi yang jangka panjang ada, tapi juga kan Hmm. sembari berjalannya waktu, perubahan misalnya kita perubahan diri kita sendiri, ada anak, perubahan Hmm. kedudukan gitu kan, perubahan finansial. Nah, itu kan semua harus mengubah visi kita ya, mengubah Hmm. mengubah apa tujuan pernikahan kita gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh ya udah deh aku LDM sepanjang masa. Nah kalau misalnya udah sampai titik oh ya aku kayaknya udah nggak tahan nih, ya, oke berarti kita harus udah mulai bahas lagi. Oke, berarti sudah waktunya untuk dibahas kapan. Kayaknya sudah waktunya buat. Oke, kita ngobrol bareng lagi. Kapan kita mau bareng-bareng lah, gitu ya. Intinya seperti apa? Gitu sambil. Oke. Oke. Hmm. Sambil menunggu ya.
masih ditunggu. Kalau ada pertanyaan tentang LDM, boleh. Halo Mbak Lintang. Oh alah, pakai akunnya Mbak Lintang. Oke, tunggu ya view request. Nah, Sinyalnya benar-benar ya kayaknya. iya sinyalnya kayaknya. Iya, ini ada pertanyaan. Oke. Bagaimana menyikapi pendidikan anak, terutama anak yang laki-laki karena LDM, ayahnya bekerja berjauhan. Nah, itu dia. Tadi berkaitan sama pembahasan kita tadi ya. Gimana sih? Ini kan dari ibunya berarti ya. Kalau punya anak laki-laki kan biasanya kita perlu figur ayah ya. Nah, itu Betul, betul. bagaimana tuh? Kalau itu ya berarti ketika ayahnya sedang datang, dimanfaatkan waktunya untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan si anak laki-laki. Kemudian juga bisa juga memanfaatkan teknologi, misalnya ingin mengajarkan apa kepada anaknya. Jadi didekatkan gitu anaknya dengan si ayah gitu. Jadi misalnya tetap tiap malam harus curhat dengan ayah lewat telepon, harus tetap video callan sama ayahnya setiap kali, misalnya seminggu sekali, misalnya yang agak panjang gitu, membahas tentang segala sesuatu tentang misalnya kehidupan sekolahnya atau misalnya kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi menumbuhkan tetap kedekatan dengan ayah itu walaupun jaraknya terpisah jauh, sehingga ketika nanti dia membutuhkan sesuatu ya ada ayahnya sebenarnya walaupun jaraknya jauh. Terus ketika ayahnya sedang berkunjung atau sedang pulang ya diberikan waktu misalnya untuk menghabiskan waktu beberapa jam bersama ayah gitu. Misalnya anaknya hobi apa, hobi membuat robot gitu, berarti ayahnya harus menyediakan waktu untuk anaknya yang laki-laki gitu untuk menemani dia bermain gitu. Tergantung juga sih usianya berapa. Apalagi kalau misalnya menuju balik ya atau Iya, menuju menuju balik pubertas gitu gitu ya. ya. Iya. Menuju pubertas ya berarti dia harus ini semakin intensif gitu karena ya harus mengajarkan tentang kondisi apa ya pendidikan seksualitasnya ya harus ayahnya gitu, nggak bisa orang lain, nggak bisa ibunya juga gitu, karena biasanya kan ada barrier yang mana ibu itu nggak tahu tentang kondisi seksualitasnya si anak laki-laki gitu. Jadi
menumbuhkannya ya tiap hari gitu, menumbuhkannya tiap hari. Bagaimana Nggak bisa pendidikannya pas gitu. cuma ayahnya Nggak baru bisa. pulang aja ya. Ya kalaupun misalnya pas ayahnya baru pulang ya tadi diberi waktu yang khusus untuk mereka berdua gitu. Tapi kan kalau cuma itu takutnya bisa sebulan, misalnya ketemunya sebulan sekali ya, Hmm. bisa jadi kan dia lupa ya sama ayahnya gitu. Nah, makanya untuk Hmm. selalu mengingatkan kepada ayahnya adalah bisa dijalin ya. Sekarang era teknologi bukan cuma ibunya yang teleponan sama bapaknya gitu, tapi Hmm. juga anak-anaknya bisa nih minta bergiliran untuk menelpon bapaknya gitu. Jadi Hmm. hari ini eh, dan biar itu makin erat ya saat bertemu harus menghabiskan waktu bersama biar anaknya percaya ketika telepon pun ayahnya ada untuk dia gitu. Jadi Hmm. memperbanyak Hmm. momen-momen yang untuk Berdua gitu kali ya. Mungkin berdua bisa di. gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ada yang pernah sempat dengar juga kalau misalnya ayahnya baru pulang gitu ya, ayahnya baru pulang itu sebenarnya biarin aja dulu ayahnya gitu. Untuk apa ya? Untuk mengambil waktu untuk beradaptasi kali ya Hmm, hmm, dengan hmm. kondisi ya mungkin di pekerjaan pasti berbeda dengan kondisi di rumah gitu ya. Hmm. Mungkin sehari gitu untuk ayahnya bisa beradaptasi, baru hari kedua bisa kemana gitu ya. Itu Ya sedikit bisa. tips yang pernah saya dengar sih. Ya, kalau misalnya punya waktunya lebih lama ya, misalnya 10 hari Mm-mm. atau 14 hari gitu ya, 15 hari, Mm-mm. maka ya bisa dibagi-bagi. Misalnya hari pertama, kedua ya menyesuaikan diri dulu. Dia ngikutin dulu ritme rumah tangganya gitu, yang ada tanpa Mm. dia gitu. Dan biar juga keluarganya terbiasa, oh ini ada si ayah nih gitu, ayahnya ada sekarang. Mungkin hari berikutnya baru dimulai dengan memberikan sesi waktu keluarga bersama, kemudian nanti baru sesi satu-satu gitu kan juga. Biar semuanya Mm. tercukupi. Jadi memang ketika ayahnya lagi libur dari pekerjaannya ya memang murni buat keluarganya untuk menggantikan masa-masa yang hilang ketika dia bekerja gitu. Yes, ya. Terus ada tips-tips nggak sih supaya LDM ini tetap ya apa ya tetap harmonis, tetap ya ya aman-aman aja lah ya, damai gitu sampai sampai nanti memutuskan buat bareng-bareng lagi gitu. Ya Iya. pertama pasti yang tadi ya kenali diri gitu ya pertanyaan kenali diri dan pasangan gitu ya. Tapi setelah Hmm. itu apa nih next Oke. Okay. nextnya ya lanjutannya apa? Nextnya, oke. Sediakan waktu sih, sediakan waktu setidaknya sehari, dalam waktu 1 hari itu memang untuk eh kayak kalau bersama tuh ada pillow talk-nya ya, mungkin ini video talk ya, Hmm. tentang keseharian gitu, atau bisa sehari sekali. Kalau misalnya sudah punya anak maka sediakan juga waktu untuk anak-anak juga kayak gitu kan. Jadi tetap terbangun bonding atau kedekatan dengan pasangan gitu walaupun jaraknya jauh. Berikutnya Hmm. ya membangun kepercayaan ya. Ini memang sulit sih, abstrak banget kalau kita bilang kepercayaan. Tapi itu kan bisa ditunjukkan dengan misalnya saling berbalas, saling memberitahu, saling terbuka cerita apapun itu hanya dengan pasangan gitu, bukan dengan orang lain. Hmm. Ketika kita ada yang dikeluhkan, kita ya ada yang kurang nyaman dengan pasangan, maka saat itu juga ya harus dibahasnya dengan pasangan, bukan dengan orang lain. Kadang-kadang yang jadi masalah kan, oh takutnya bikin pasangan jadi kepikiran, padahal akan lebih kepikiran lagi Hmm. kalau kitanya ceritanya curhat sama orang lain gitu kan. Hmm. Kita curhat, apalagi curhatnya sama yang bukan seharusnya kita curhati gitu. Hmm. Jadi memang membangun kepercayaan itu ya bisa dengan banyak cara gitu kan. Jadi tadi khususnya membangun kepercayaan. Nah caranya masing-masing ada lah gitu. Cara setiap pasangan pasti ada yang misalnya kita bikin set goals-nya. Kalau saya akan percaya pada kamu kalau kamu misalnya WhatsApp-in aku setiap kali mengingat kami gitu. Nah itu kan juga itu jadi kayak set goals-nya, bikin Itu langkah ada set konkretnya goals-nya untuk ya? enggak sih bukan maksudnya
Itu Jadi ada ya bikin kayak, tips-tips kayak gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya supaya aku percaya sama kamu tuh begini-begini loh caranya gitu ya. Supaya itu orang tuh tahu ya, pasangan kita tahu heeh. ya. Kadang kan kita cuma bilang, "Oh, aku tuh butuh kamu tuh percaya." Oke, percaya itu kan abstrak gitu. Kadang kan itu Hmm. yang butuh dikonkretin, yang karena standar percayanya aku sama kamu kan beda gitu. Maka itu kan yang harus disamain gitu. Kadang-kadang bikin pernikahan Hmm. itu jadinya longgar. eh, Mereka pakai persepsi masing-masing untuk menerjemahkan keinginan pasangan. Pasangannya pengen Hmm. misalnya disayang. Kalau menurut si suami mungkin disayang itu ya udah dipuji-puji gitu. Tapi kan bisa jadi belum tentu si istrinya pengennya Hmm. dipuji-puji, pengennya cuma dibantuin, lagi sibuk dibantuin. Nah, itu berarti disayang gitu kan. Hmm. Sama percaya juga kayak gitu. Oke, percaya tuh yang kayak apa sih? Kamu pengennya biar ngewujudin kamu percaya sama aku tuh aku harus gimana gitu. Hmm. Ya, Oke. gitu sih. Dan terakhir ya tentunya membangun kualitas hubungan ketika jadi bukan hanya Hmm. eh, jadi bukan hanya Hmm. sudah sangat berkurang gitu. Jadi kan kualitasnya yang harus ditingkatkan. Jadi ketika Anda pulang Hmm. itu tidak berbagi hal yang lain. Hmm. Oke, ya berarti udah ya tips-tipsnya ya ya apa sih namanya hal baru yang ditemukan adalah bahwa kita perlu mengkonkretkan hal yang abstrak ya. Tapi satu Iya. kasus ya tentang perselingkuhan tuh jadi rempetnya di perselingkuhan ya. Em, Ketidakpercayaan istri kepada suami kemudian sudah di breakdown gitu ya, Hmm. sudah dituliskan misalnya aku tuh bisa percaya sama kamu kalau begini 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 begini, tapi pada akhirnya si suami ini tidak tidak mau melakukan itu gitu. Mm-mm. Nah, itu yang membuat akhirnya biasanya perbaikan setelah perselingkuhannya menjadi sulit. Aku juga ketemu satu Hmm. kasus perselingkuhan juga kan ya, yang seperti itu. Istrinya udah bikin breakdown karena memang istri suka bikin breakdown gitu ya. Bikin breakdown gitu apa saja sebenarnya yang dia butuhkan agar percaya dia kembali kepada suaminya, tapi suaminya awalnya masih malesan gitu kan karena dia oh ya udah Hmm. kelar kok, ngapain kamu masih nggak percaya Hmm. gitu. Hmm. Tapi Hmm. kan akhirnya itu yang kita coba tekankan bahwa inilah baseline yang baru. Kalau kemarin mungkin kepercayaannya cukup dengan kamu SMS sehari sekali gitu, udah nggak apa-apa gitu. Tapi karena kamu sudah pernah merusak, kayak kita bangun fondasi gitu, bikin Hmm. dinding gitu. Itu kan udah kamu runtuhin fondasi yang kemarin. Nah ini fondasi baru dibikin sama pasangan kamu, maka kamu harus nurutin itu dulu. Kalau kamu nggak bisa nurutin ini, artinya kamu nggak mau bangun dinding baru buat pasangan kamu, buat dalam pernikahan itu. Gitu. Hmm. Jadi itu dalam ya dalam perselingkuhan ya kayak gitu juga, bahwa kita harus jelas gitu apa yang bisa bikin si istri baik, apa juga yang bisa bikin suaminya baik gitu. Hmm. Ya, tapi kalau misalnya suami tetap tidak insist untuk nggak mau melakukan itu, ya akhirnya ya susah ya. Kita mau membangun pernikahan, pondasi pernikahan yang baru pun akan sulit Oh, kan? tapi mungkin bisa ditanya kenapa kamu insist nggak mau gitu. Apa karena kamu Hmm. merasa kamu nggak bersalah? Biasanya sih karena nggak merasa bersalah sama Hmm. perselingkuhannya Hmm. gitu. Hmm. Karena merasa menurut dia bukan satu-satunya bersalah dalam perselingkuhan itu. Nah ini juga yang harus kayak dibikin insight dulu bahwa emang kamu salah, kamu udah menghancurkan pondasi yang udah dibangun kemarin. Maka sekarang waktunya kamu bangun bareng-bareng lagi gitu, bukan bukan Hmm. bukan malah mengelak gitu, bukan malah menyalahkan yang Hmm. lain gitu. Karena ya itu Hmm. karena ketika dia menolak artinya dia eh, tidak mau berusaha untuk memperbaiki itu, bukankah seperti itu? Hmm. Ya.
Iya. Tapi kalau ngomongin perselingkuhan emang Wah, mungkin tema berikutnya perselingkuhan. Nanti kita kupas. boleh boleh kalau berani gak apa-apa sih. Ya itu emang ini gimana ya ya Iya. Oh, kalau tema perselingkuhan kayaknya bakal banyak tuh yang bakal ngebahas, banyak yang yang mendaftar. nanya ya. Nanya kayaknya. Nanya kali ya, ya Ya, mungkin ya nanya. perselingkuhannya seperti apa, nanti gimana supaya tidak ada Hmm. pelakor, apa dan lain sebagainya. Tapi ya, Hmm. ya nanti malah ini ya terlanjur kebahas ya. Salah satunya juga kembali lagi ke diri kita kan, kita evaluasi juga kita ada Iya. salah apa Iya, jadi kalau gitu. misalnya itu ya mungkin sesuatu itu tidak terjadi tanpa adanya stimulus ya, atau Hmm. misalnya sebuah kejadian dahulu. Cuman kadang-kadang yang berselingkuh pun nggak ngerti. Ini yang kadang jadi Hmm. masalah. Sebenarnya apa sih yang dia butuhkan dari istrinya sampai dia harus mencari ke orang lain gitu. Kayak Hmm. gitu. Jadi Yes. kadang itu yang kadang suka tidak disadari, yang dianggap ya udahlah aku udah selingkuh, aku udah ini, aku udah mau aku minta maaf, udah selesai. Padahal enggak, bisa jadi dia kan bisa terjadi pengulangan ketika akar Hmm. masalahnya nggak selesai gitu. Kebutuhan Hmm. dia tidak terpenuhi oleh si pasangan gitu kan. Itu langsung banyak tuh kayaknya kalau perselingkuhan langsung banyak. Pasti itu omongannya tuh banyak banget sih. Tapi itu kadang-kadang kalau ngomongin perselingkuhan tuh harus hati-hati dulu kan. Iya, banget banget banget. Ya, Ya mungkin bulan depan kita ngomongin live IG untuk perselingkuhan kali ya biar iya bisa. oke lah kita lihat lah ya. Kalau biasanya kan ngomongin perselingkuhan itu sendiri ya rasanya tuh kayaknya gimana gitu ya. Aku Hmm. bener gak ya ngomongin ini? Kalau ini kan berarti kan aku ada partnernya untuk oh bener kan. Sebenarnya kemarin Ada tuh yang ada bisa membantu untuk menerjemahkan. Gitu. kemarin tuh ada workshop buat ini loh, terapis perselingkuhan. Oh ya. Iya ada, cuman ya gara-gara pandemi aku nggak dapet malah belum ya. Oh, oh, oh itu ini ya, bukan webinar ya, berarti kayak Bukan, apa? karena waktu itu lagi workshop kayak gitu sih. Oke. Ya, ya, ya. Ya mungkin kita next time Next IG time. live-nya ngomongin itu biar banyak pertanyaannya langsung berat gitu kayaknya. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa? Lupa, apalagi iya bener sih kalau cerita udah tentang perselingkuhan tuh kayaknya orang heboh semuanya Hmm, gitu. Jadi mungkin pembahasan iya. tentang itu akan Tuh. menarik banget buat dibahas karena pasti masih banyak pertanyaan di luar sana. Kenapa sih perselingkuhan itu bisa terjadi? Itu Iya. faktornya banyak banget sih kita nggak Dan bisa ini. bagaimana bagian iman di situ? Iya sih, berat Imannya kalau kemana ke situ jadi itu berat akan banget nih. udah terlalu ke sana gitu ya jadi kayak Ya. baiklah ya kalau ini kan ada partnernya untuk membahas kan jadi lebih enak gitu. Partner in crime memang. Ya. Nanti kita Partner in diskusikan crime dalam tema-tema berikutnya. ya baiklah mungkin itu kali ya karena udah jam kalau di sini udah jam 6 situ jam 5 kali ya. Oke, terima kasih. Mungkin hari ini kita pembahasannya tentang apa namanya LDM, tentang long distance marriage, pernikahan jarak jauh. Terima kasih buat yang udah nonton, sudah ada yang bertanya juga tadi. Yang pasti kalau misalnya kembali ke pernikahan jarak jauh, kembali ke diri kita masing-masing dulu sih di awal, mengakses apakah kita apa namanya mengakses apakah kita cukup kuat ya cukup kuat untuk melakukan pernikahan jarak jauh karena ada beberapa tipe orang yang tidak kuat untuk menjalani pernikahan jarak jauh contohnya saya kayaknya gimana gitu ini ada apa sebentar oke ya ada orang selingkuh ya kayaknya kalau selingkuh udah ngomongin banyak. Ya, terus kemudian kalau di pernikahan jarak jauh berarti kita harus prepare gitu ya dengan konsekuensinya. Kemudian ya mungkin tadi sudah ada tips-tipsnya bagaimana kalau menjalani pernikahan jarak jauh dan bagaimana kalau sudah punya anak ya itu akan jauh lebih complicated lagi.
Nanti bisa dilihat lagi kalau ada yang sempat tidak menyimak dari awal, bisa dilihat lagi rekamannya di live IG-nya Quadra. Next time bulan depan ya, saya sudah ngomong ya, Nur, tolong ya Ya. kita ngomongin tentang perselingkuhan ya Mbak Dian tuh udah ada yang request. Orang selingkuh biasanya hidupnya banyak drama. Ya, nanti kita kita akan bahas itulah bagaimana tentang Iya, perselingkuhan. iya, iya, Untuk benar. pernikahan jarak jauh mungkin sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Nur Indah. Hmm. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Apa ya? Ya, karena di sana juga lagi banjir dan segala macam. Semoga sih nggak ada penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Iya, Sehat-sehat anak-anak juga, keluarga ya. amin. Terima kasih juga yang sudah ikut nonton dari Ya. awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.